Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya Manakasan Channel. Baiklah, pada video kali ini saya akan menceritakan chapter kedua dari manga Kami-sama no Yutori. Terima kasih sebelumnya kepada kawan-kawan yang sudah memberikan masukan dan saran kepada saya. Dan juga bagi kawan-kawan yang baru bergabung, biar nggak bingung nih, tonton dulu chapter pertamanya di sini. Dan juga jangan lupa tekan tombol like dan subscribe biar channelnya lebih berkembang ya. Oke, nggak memperpanjang lagi, langsung saja kita ke manganya. Takahata Shun, laki-laki 16 tahun. Lahir di rumah sakit pada tanggal 13 November 1994 pada jam 2:34 menit. Di usia remajanya, ia selalu bersikap tenang dan dapat mengontrol emosinya. Aku penasaran, entah sejak kapan dia mulai berpikir kehidupan yang ia miliki ini membosankan. Tetapi tetap saja, pada saat itu, dia tidak pernah melupakan kejadian di hari itu dan hal yang mengejutkan itu. Takahata Shun saat berumur 10 tahun. Musim panas. Baginya yang utama, di hidupnya yang terpenting adalah ingatan yang mengguncang perasaan. Apa? Mimpi? Itu semua cuma mimpi? Boneka dari rumahnya juga ya? Ketika Shun hendak berdiri dan memperhatikan sekitarnya, dia melihat jasad teman-temannya bertebaran di kelas. Raut wajah Shun tiba-tiba berubah menjadi pucat. Terlintas kembali di ingatannya kejadian yang merenggut nyawa teman-temannya itu. Shun kembali mengeluarkan asam lambungnya. Kemudian terdengar suara. Kamu adalah seekor tikus. Dia akan segera datang. Dia mendekat. Si kucing. Bergegaslah. Sekarang pergilah ke gor. Ternyata suara itu berasal dari boneka Daruma. Shun kebingungan. Kamu adalah seekor tikus. Dia akan segera datang. Dia mendekat. Si kucing. Bergegaslah. Sekarang pergilah ke gor. Ulang boneka Daruma. Shun masih kebingungan. Dia mengulangi ucapannya, pikir Shun. Kemudian Shun menyoroti kembali mayat teman-temannya. Oh, sial. Aku gak kuat lagi melihat mayat-mayat ini. Untuk sekarang aku sebaiknya keluar dulu, pikir Shun. Shun berlari menuju pintu kelas dan membukanya. Lalu Shun melihat sesuatu di luar kelas. Ada sesosok orang yang juga keluar dari kelas, dan Shun mengenali sosok tersebut. Akimoto sebutnya. Terlihat sesosok siswi yang juga mengenali Shun. Serius, hanya kamu yang selamat dari kelas B? Tanya Akimoto. Berarti kelas A dan C juga ada boneka Daruma? Tanya Shun. Iya, aku juga ingin tahu apakah hal ini terjadi di semua kelas. Dan kayaknya handphone kita juga nggak ada koneksi, sebut Akimoto sambil mencoba menelpon seseorang. Lalu Shun berkata, entah bagaimana kamu terlihat begitu tenang. Bagaimana ya? Seperti orang sangat tegar gitu, atau semacamnya. Di situasi seperti ini biasanya seseorang akan terguncang batinnya, lanjut Shun. Ngomong apa sih kamu? Ya pastilah aku ketakutan juga, sebut Akimoto. Maaf, sebut Shun. Daripada bahas itu, apa yang akan kita lakukan? Pergi ke gor? Mungkin kita akan menemukan orang-orang yang masih selamat di sana. Shun hanya diam. Setidaknya layak dicoba, sebut Akimoto. Terlihat wajah Shun yang merasa tertekan. Akimoto memandangi Shun dengan dalam. Entah bagaimana kamu gak banyak berubah ya, sebutnya. Enggak, lupain aja. Sepertinya aku yang udah berubah, sebut Akimoto.
Kenyataan bahwa kamu masih selamat membuat aku sedikit lebih tenang. Oh, gitu ya? Kamu juga ya? Jangan coba-coba mati di depan aku, Akimoto. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード噂の Dreaming God 忘れないで Dia akan segera datang. Dia mendekat. Si kucing terdengar kembali dari boneka Daruma. Shun dan Akimoto sampai di gor sekolah. Terlihat ada sebuah kalimat yang tertulis di lantai gor. Pasangkan lonceng si kucing untuk mengakhiri. Selain itu, juga terlihat sekelompok orang yang selamat. Ada di dekat panggung gor yang berpakaian seperti tikus, seorang siswi yang berada di kanan ruangan gor, dan 2 orang siswa yang berdiri di sebelah kiri gor. Lonceng si kucing? Apa itu lonceng kucing? Tanya Shun. Oi kalian, ngapain berdiri di sana? Ayo kemari, cepatlah dan ganti kostum. Sebut seseorang yang menggunakan kostum tikus. Apa-apaan tuh? Sebut Akimoto. Apa yang kalian lakukan? Jika kalian tidak bergegas, si kucing akan datang, bukan? Cepat, kenakan kostum tikus ini. Sebut si tikus tadi. Tikus-tikus lain pun juga menyuruh Shun dan Akimoto. Iya betul, cepat tukar. Pakai kostum tikusnya. Hah? Shun masih bingung. Ah, itu ya? Sebut Akimoto. Oh, kostum ini yang dibilang orang-orang tadi. Kenapa nama kita tertulis di kostum ini? Tanya Shun. Dan kenapa harus tikus? Serius nih harus pakai ini? Tanya Akimoto. Cepat pakai, ini perintah dariku, Morikawashi ketua OSIS. Anak-anak kelas 2, cepat pakai kostumnya. Itu Morikawa ketua OSIS kita? Tanya Shun. Aku nggak mau pakai kostum ini, norak tahu. Sebut Akimoto. Melawan kamu dek. Sebut tikus senior. Inilah malasnya senioritas nih kan. Mentang-mentang senior nyuruh-nyuruh aja pandainya. Pakai aja lah bang. Sebut tikus junior. Ini pula lagi nih korban senioritas. Lalu Shun berkata, berarti semua yang pakai kostum itu kelas 3 dan kelas 1. Jadi anak-anak kelas 2-nya? Nggak usah dengar kata mereka Shun. Sebut seorang siswa. Anak-anak kelas 2 bisa jaga diri kok. Bisa dibilang kami nggak mau pakai kostum jelek itu. Sebut siswa yang berkacamata. Mereka adalah Kikawa dari kelas 2E dan juga Matsuo dari kelas 2A. Kalian? Sebut Shun. Ya aku nggak tahu ya tentang ketua OSIS ini. Tapi serius, bagus aku mati lagi daripada pakai kostum itu. Sebut Kikawa. Tentu saja mereka ketakutan oleh apa yang akan terjadi jika mereka nggak mengikuti perintahnya. Dan benar, kita semua ketakutan, termasuk aku. Kita datang kemari karena perintah boneka Daruma, bukan? Sebut Akimoto. Cih, terus kenapa emangnya? Sebut Kikawa. 15 orang. Tiba-tiba Matsuo mulai menjelaskan. Sekolah kita memiliki 5 kelas per tingkat. Jadi jika permainan Daruma Sangga Koronda hanya 1 orang yang selamat, maka harusnya kita memiliki 15 orang. Simpul Matsuo. Iya juga ya. Oh, betul juga ya, kata Shun. 1, 2, 3, cuma 14 orangnya kita. Sebut Kikawa. Kelas 2D. Yang kurang tinggal kelas 2D dari tingkat 2. Kelas D? Aku penasaran siapa ya? Lebih tepatnya kenapa dia belum datang? Berarti anak kelas D semuanya mati. Sial! Apa yang kalian pikirkan? Apa kalian sudah gila? Kita hanya perlu keluar dari sini kan? Nggak ada gunanya kita ngumpul di sini. Sebut salah satu siswi yang selamat. Dia adalah Hanaoka dari kelas 3E. Aku akan keluar dari sini, lihat saja ya. Sebutnya. Lalu Hanaoka berlari menuju pintu gor. Shun dan Akimoto melihat dengan herannya. Hanaoka bingung, dia berusaha membuka pintu gornya. Tetapi pintu gor tidak mau terbuka. Ini bercanda kan? Sebut Hanaoka. Jangan bilang, Shun. Dan mereka juga mencoba membuka pintu gor yang lain. Dan ternyata benar, semua pintu gor ternyata terkunci. Nggak mungkin, pintunya nggak mau terbuka. Sebut Akimoto. Shun terlihat sangat putus asa dengan keadaan ini. Kita harus melakukannya. Perintah yang tertulis di lantai ini adalah pasangkan lonceng si kucing untuk mengakhiri. Sebut ketua tikus. Sepertinya kita nggak akan bisa keluar dari sini kecuali kita menyelesaikan tantangannya. Dan telah dibuktikan dengan lonceng besar ini. Lonceng ini memiliki timer digital dan sepertinya ini adalah timer kita dan juga kostum tikus ini. Aku belum tahu apa yang maksud dari kostum tikus ini, tetapi aku sarankan kita mengenakannya. Dan aku sangat yakin ini akan sangat berdampak pada tantangan kali ini. Jelas ketua tikus. Jadi kau bilang kita harus...
Belum selesai Kikawa berbicara, tiba-tiba ruangan gor bergoyang dan terdengar suara hentakan yang kuat. Sebuah ledakan? Apa yang terjadi? Gempa? Sebut Shun. Lonceng berbunyi dengan kuat. Apa maksud dari suara itu? Sebut Kikawa. Matsuo pun menyadari sesuatu. Timer pada lonceng mulai menghitung mundur. 9 menit 59 detik. Waktu yang tertampil pada timer lonceng. Ruangan gor berguncang untuk beberapa saat. Guncangannya mereda, pikir Shun. Kawan-kawan, lihat loncengnya, sebut Matsuo. Kawan-kawannya pun melihat. Timernya sudah dimulai. Batas waktunya adalah 10 menit. Tepat setelah Matsuo menyebutkan waktunya, atap gor pun runtuh. Baru saja si ketua tikus memperhatikan timernya, sebuah benda jatuh tepat menuju arah si ketua tikus. Si ketua tikus mengalihkan pandangannya lalu tergeprek oleh benda tersebut. Geprek, emangnya ayam digeprek? Sebut penonton. Semua siswa ternganga melihat betapa besarnya benda yang menggeprek ketua tikus tadi. Iya ya, yang ini enggak, protes saja. Lonceng yang dipegang oleh ketua tikus mulai tergelincir, dan kini kita dapat melihat bentuk sebenarnya dari benda yang jatuh tadi. Seperti yang diperkirakan pada perintah pada tantangan kali ini, bentuk benda tersebut menyerupai kucing. Lebih tepatnya, kucing yang tangannya gerak-gerak itu. Oke, sekilas info bagi kawan-kawan. Patung kucing ini mempunyai sebutan Manekineko yang ternyata adalah simbol pembawa keberuntungan dari Jepang. Patung kucing ini biasanya berwarna emas atau putih. Sejarahnya, penggunaan patung Manekineko sebagai simbol keberuntungan bermula sekitar tahun 1620 saat periode Edo. Saat itu ada seorang raja samurai bernama Naotakali dari provinsi Hikone yang baru saja pulang dari perjalanan berburu burung. Sayangnya, hujan turun dengan sangat derasnya. Kemudian ia melihat seekor kucing yang melambaikan tangan kepadanya yang berada di depan kuil Gotokuji di Setagayaku yang memiliki kondisi bangunan yang sangat buruk karena tidak ada yang merawat. Karena lambaian tangan kucing tadi, Raja Samurai ini pun mengikuti kucing tadi masuk ke dalam kuil sekaligus untuk beristirahat. Setelah masuk ke dalam kuil, ada petir yang sangat besar menyambar. Naotakali pun merasa sangat berterima kasih kepada kucing tadi dan menganggap kucing tersebut adalah penyelamatnya. Karena kejadian inilah, Naotakali membantu merenovasi kuil Gotokuji dan membangun sebuah patung kucing yang berukuran besar di depan kuil. Sejak saat itulah banyak orang yang menggunakan patung Manekineko sebagai simbol keberuntungan. Oke, lanjut lagi ke manganya. Anak-anak kelas 2 terkejut melihat betapa besarnya badan Manekineko ini. Itu Hikonyang, sebut Kikawa. Kok Hikonyang? Di sini Kikawa salah menyebutinnya, Hikonyang tuh yang kayak gini. Shun, panggil Kimoto. Shun menggeretek melihat hal ini dan mata Manekineko mengamati dengan liarnya. Ya, itulah dia chapter kedua dari manga Kami-sama no Yutori yang berjudul Sebuah Awal. Bagaimana menurut kawan-kawan semua? Gantung sih memang. Bagi kawan-kawan yang suka, silahkan tekan tombol like dan juga komen. Dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru. Baiklah, terima kasih sudah menonton dan salam manaka. Bye. Geprek.